Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil abdi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Baik, surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, surah At-Tahrim ayat 6. 6. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133 di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, seperti biasa boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar untuk surat At-Tahrim ayat 6. Dipersilakan Ustadz. Insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman Dia. Itulah tadi contoh dari pembacaan yang baik dan benar untuk surat At-Tahrim
ayat 6 yang disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133, di mana baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, mudah-mudahan hari ini ramai yang bergabung bersama kita di program Ayo Mengaji tentang surat At-Tahrim ayat 6. Sebelum kita bahas tajwid, kita bahas dulu artinya dong Ustadz. Apa sih ini artinya? Dipersilakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah olehmu dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun syidad. Alaiha malaikatun gilazun syidad. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang disuruh Allah kepada mereka. Sadaqallahul azim, benar Allah dengan selama. Artinya ya. Iya, itu tadi artinya ya Ustadz ya. Luar biasa nih ayat kita pada hari ini ya Ustadz ya. Tentang api neraka nih. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Amin, amin, alamin. Baik Ustadz, kita masuk ke tajwid, makharijul huruf, hukum-hukum bacaan tentang surat At-Tahrim ayat 6. Dipersilakan. Ya. Dari awal ayat ini kita coba lihat mat ya. Mat itu macam-macam. Ada mat asli, mat sila tawila, mat sila qasira. Ada mat jaiz munfasil, wajib muttasil. Di sini ada mat pada huruf ya di awal. Ya ay. Ya itu adalah matnya mat jaiz munfasil. Ya. Dia itu dengan hamzah itu bukan satu kata, bukan satu kalimat. Ya itu berdiri sendiri, yaitu huruf nida. Ya ay. Kemudian ayu satu kalimat juga, ha satu kalimat. Jadi 3 kalimat di situ. Ya, ayu dan ha. Ha tambih. Jadi bergabung ya ayyuha. Kalau di pesantren kita belajar itu menterjemahnya seperti ini. Wahai hai semua, gitu. Panggilnya sangat menggema gitu. Ya ay. Kemudian ha. Kalau kita lihat nih huruf ha itu ada alif. Kenapa tidak dipanjangkan? Tanda panjang itu atau mat itu gagal atau tidak berfungsi apabila sesudahnya ada tanda tasydid dan tanda sukun. Di sini tanda tasydid ya. Jadi ya ayyuhal langsung ditasydidkan. Jadi gugur tanda panjang apabila ada sesudahnya tanda tasydid ya di kalimat lain kecuali seperti waladdallin satu kata. Ya. Dabbah itu satu kata atau satu kalimat. Kemudian alladzina ini disebut dengan mad tabi'i. Baris bawah atau kasrah bertemu ya sukun. Kemudian a ini disebut dengan mad badal. Badal itu ada 3. A, I, U. Ini terdapat mad badal itu pada huruf A, I dan U. Ya. Kemudian amanu, nunya itu mat asli, mat tabi'i. Ya. Ku,
Asalnya mat tabi'i ni ku ni. Jadi apabila sesudahnya bertemu dengan hamzah atau alif yang berbaris, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Ya. Kenapa dikatakan mad jaiz munfasil? Karena mad tabi'i dengan hamzah ya dalam kalimat yang berbeda. Kata yang berbeda. Ku satu kata atau kalimat, anfusa satu. Ini berbeda. Dalam dua kata. Di mad tabi'i dengan hamzah terdapat dalam dua kata. Maka terjadi munfasil. Munfasil arti terpisah. Mad tabi'i dengan hamzah terpisah. Maka disebut dengan munfasil. Kemudian wa ahlikum. Li adalah mad tabi'i atau mad asli. Ya. Kemudian kalau kita sedikit meninjau kepada kaedah bahasa Arab ya. Kenapa tidak ahlakum? Kerana anfusakum. Kenapa di sini li? Ini perlu juga kita perhatikan ni. Sedangkan anfusa itu adalah maf'ul. Maf'ul bih oleh ku. Dilarah oleh kamu akan dirimu. Kemudian wa ahlikum. Ini adalah jamak. Kalau jamak itu, apabila jamak itu ya dengan nun, maka nunnya dibuang. Nunnya dibuang apabila dia jadi mudaf. Kum mudaf ilaih. Dia apabila bertemu dengan mudaf ilaih, terjadi mudaf dan mudaf ilaih, atau berhubungan dengan damir, damir kum, ya, damir, kalau sini damir makhfu', maka nunnya hilang, wa ahlikum. Kemudian terus sekali, naro, mad tabi'i juga, naro. Kemudian kalau kita berhenti atau berwakaf pada huruf ra, maka menjadi situ mad iwad. Mad iwad, datang mad ya. Asalnya kan tidak ada mad, tapi karena kita berhenti, maka terjadi mad iwad. Kemudian waquduhan nasu. Di sini diterangkan sedikit. Wa ini bukan wah huruf, ya, bukan huruf isti'naf, bukan pula huruf ataf, tetapi sini adalah huruf kalimat. Arti waqudu itu adalah satu kata atau satu kalimat. Artinya bahan bakar. Ha neraka, nas manusia. Bahan bakarnya neraka adalah manusia. Wal hijarah dan batu. Tentu manusia yang bejat ya. Ya. Bukan kita insya-Allah. Bukan ya, mudah-mudahan. Waquduha ku mad tabi'i. Ha gagal karena ada tasdik sesudahnya. Di lain kata. Kemudian nas mad tabi'i juga baris atas ketemu alif saksi atau fathah bertemu alif saksi ya. Kemudian wal hijarah mad tabi'i juga sama dengan nas. Kemudian alaiha, alai adalah mad len ya. Mad len itu kita ketahui bahwa apabila baris atas bertemu dengan ya atau waw sukun. Seperti alai, khauf, di mad len. Iya, baik Ustaz. Kita break sebentar Ustaz, nanti kita sambung kembali ya. Baik, bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah bersama-sama berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Quran. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Ini berada surah ke-66, juz 28 ya. Bila para pemirsa di rumah ingin membaca Al-Quran, silakan dibuka Al-Quran ya. Juz 28 surah ke-66 itu adalah surat Tahrim ayat 6 yang kita bahas pada hari ini. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita tadi masih bahas tajwid. Iya. Tapi ada penelpon, alhamdulillah kita sapa dulu. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Ibu Mar Sungai Penuh, Mbak. Ibu Mar di Sungai Penuh. Sehat Ibu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bergabung bersama kita. Dipersilakan untuk membaca surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Makasih Ustaz, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mar dari Sungai Penuh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Alhamdulillah Ibu Mar penelpon setia. Seterusnya Bu ya, tetap penelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustaz bacaan Ibu Mar pada hari ini? Alhamdulillah suaranya bergema ya. Suaranya istilahnya lapang ya. Jelas ya Ustaz ya. Jelas ya, bersih. Kalau bacaan alhamdulillah ni udah bagus. Cuma sedikit ada nombor tadi yang mungkin agak kilaf tadi, memang agak susah bacanya. Iya, karena panjang. Yaitu ghilazun shidad. Itu. Tadi agak nombor sedikit tapi kedengarannya tadi syadid apa tu tadi ya. Jadi ghilazun shidad memang agak berat bacaannya. Siapapun baca agak berat. Situ ada huruf ghain, la, shin. Apalagi dia ada tasdid juga, memang agak berat itu. Mungkin kalau kita baca itu memang harus berulang kali sehingganya lidah kita fasih membacanya. Malaikatun ghilazun shidad. Dari zum ke shidad itu agak agak susah ya, tapi harus berulang-ulang kali. Jadi apabila kita bertemu dengan kalimat-kalimat yang agak berat kita mengucapkannya, kita baca berulang-ulang sehingga lidah kita akan jadi fasih membacanya. Jadi sebenarnya itulah kuncinya, diulang. Ghilazun shidad, ghilazun shidad. InsyaAllah tidak akan menembur lagi. Jadi alhamdulillah secara keseluruhan bacaan Bu Mar semakin baik. Semakin baik ya, barakallah. Terima kasih Ibu Mar. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Di mana baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih bahas tajwid makharijul huruf. Iya. Baru ke baris kedua ya tadi ya. Kita tuntaskan mat ni ya. Iya, berdasarkan mat tadi. Boleh dilanjutkan, silakan Ustaz. Boleh. Kita lanjut kepada malaikah. Di sini ada kata-kata atau kalimat malaikah. Malaikah itu adalah mad wajib. Muttasil. Muttasil artinya mad tabi'i bergabung dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Malaikah, dia satu kata. Kemudian ghilazun itu mad tabi'i juga. Shidad apabila kita lanjut maka tabi'i dia. Kalau kita berhenti atau berwakaf pada shidad maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Dia boleh dipanjangkan sampai 3 alif. Shidad. Boleh sepanjang itu ya. Tapi jangan sampai lebih dari 3 alif sampai 4 alif ya atau 10 ya. Kerana terlalu melagu gitu ya. Itu menyalahi undang-undang juga. Undang-undang tajwid maksudnya. Ya, undang-undang tajwid. Kemudian la ya'suna. La mad
asli juga. Ya'suna, suna mad asli juga. Allahu itu mad asli juga. Ma amara. Ini ma amara ini awalnya mad asli atau mad tabi'i kerana bertemu dengan hamzah menjadi mad jaiz munfasil. Wa yaf'aluna mad asli juga. Luna. Ma mad asli juga. Yu'marun. Run menjadi mad arid li sukun kerana berhenti ya. Di runnya ma yu'marun. Itu boleh dipilih. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Umpamanya nafas kita tidak memadai boleh yu'marun gitu aja. Umpamanya kita ingin melagu sedikit yu'marun 2 alif. Kalau 3 alif ma yu'marun 3 alif. Jadi boleh dipilih. Itu barangkali tentang mat. Iya, itu tentang mat ya Ustaz. Nah, kalau kita bahas tentang ini Ustaz, wakaf iftida. Kan ini tadi kan ayatnya 3 baris nih Ustaz ya. Lumayan panjang nih. Memang untuk tanda wakaf iftida pun sebenarnya tidak ada ya di sini ya Ustaz ya. Nah, untuk tips dan trik supaya kita tidak salah untuk mewakaf dan memulai untuk beriftidanya. Bagaimana tuh Ustaz? Di sini yang sangat berfungsi kaedah bahasa Arab, nahwu saraf ya. Jadi apabila satu ayat itu mencapai 3 baris seperti ini lebih kurang, ini yang lebih berperan adalah makna terjemah. Misal kita menterjemah Al-Quran. Alhamdulillah kan ada terjemahnya. Tetapi mencocokkan dengan ayat di dalam itu kalau kita belum tahu kaedah bahasa Arab, nahwu sarafnya agak sulit juga. Oleh sebab itu kita dituntut untuk bisa menterjemah, memahami ayat Al-Quran ini. Terutama dari ayat ini tidak ada tanda wakaf. Iya, tidak ada tanda wakaf. Di mana kita hendak berhenti. Jadi walaupun demikian ada tanda wakaf alternatif yang harus kita pelajari. Seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Boleh sebelum waw. Boleh berwakaf sebelum waw. Kemudian kerana tidak ada tanda wakaf, biasanya kita sedikit mundur. Dicari kalimat-kalimat atau huruf yang sifatnya untuk ibtida. Ya, tanda-tanda ibtida. Kalau di sini tidak ada kalau huruf. Yang adalah kalimat amar. Ku itu amar. Boleh diulang di situ. Dari kalimat fi'il boleh. Kalimat fi'il amar. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Boleh berhenti di nara. Tapi nara itu sesudahnya waw. Itu bukan waw. Waw tidak. Tetapi tidak waw kalimat. Ya. Jadi kalau kita berhenti boleh. Anfusakum sebelum waw. Kemudian boleh di nara. Kenapa kita boleh berhenti pada nara itu? Bukan berarti kita berhenti sebelum waw. Waw tidak. Waw itu bukan huruf dan bukan huruf ibtidah. Tetapi huruf kalimat. Waqudu itu satu kata, satu kalimat. Jadi kalau kita berhenti pada nara itu, pertama kalimatnya sudah punya fi'il, fa'il dan maf'ul. Satu. Yang kedua adalah kita berhenti sebelum mubtada. Sebelum mubtada boleh berhenti. Ya. Waquduhan nasu wal hijara. Sebermula bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau di pesantren ya, bermula bahan bakarnya ba'ala bermula. Gitu kan? Yeah. Dieja dalam di pesantren. Jadi itu adalah mubtada. Boleh berhenti sebelum mubtada. Kemudian waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas. Kalau berhenti kita di sana boleh. Kenapa sebelum waw? Waquduhan nas wal hijarah. Itu sudah dapat pengertiannya. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Kemudian berhenti sebelum alaiha boleh. Karena alaiha itu adalah khabar muqaddam namanya.
Kalau berhenti sebelum khabar muqaddam, boleh. Khabar muqaddam tu ditandai dengan huruf-huruf jar. Alaiha malaikah. Pengawalnya neraka itu adalah malaikat. Yang kasar lagi tegas. Boleh berhenti di sana kerana sudah diambil pengertian. Sebelum la. Boleh sebelum la. La ya'sunallaha ma amarahum. Berhenti di hum. Boleh kerana sebelum waw. Ya, sebelum waw. Sebelum waw ataf. Jadi seterusnya kita lanjut kepada akhir ayat. Jadi sini fungsi kaedah-kaedah bahasa Arab, terjemah di bahasa Arab, nahwu sarafnya bergabung dengan terjemah. Maka sinergi itu akan menimbulkan pemahaman dalam wakaf ibtida. Jadi kalau MTQ ya, orang-orang yang megang wakaf ibtida ni orang-orang yang harus dari pesantren, yang ahli, bisa terjemah kaedah bahasa Arabnya, nahwu sarafnya harus bisa. Kalau tidak akan bisa salah wakaf ibtida. Itu barangkali yang harus diperhatikan ya untuk wakaf ibtida ya Ustaz ya, supaya tidak salah nih berwakaf di mana atau memulai ibtidanya di mana. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi Perbisa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133, di mana bacaan dari para Perbisa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita bahas makna yang lebih mendalam tentang surat At-Tahrim ayat 6, di mana tadi artinya wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu mengikuti perintah Allah dan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti malaikatnya kalau misalnya Allah bilang di neraka jahanam enggak ada neko-neko. Iya, enggak pernah ketawa. Serius ya Ustaz ya. Serius ya. Karena memang ini nanti maknanya yang lebih mendalam, merinding saya dengar ya Ustaz. Ini Allah memperingatkan kepada kita orang beriman. Qu anfusakum, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana cara memelihara? Bagaimana caranya? Tentu kita tahu. Diri kita pelihara. Bagaimana cara memelihara diri kita dari neraka? Ya, yang pertama, sering baca kalimah syahadat. Yang kedua, solat. Ya. Yang ketiga, laksanakan semua rukun iman, rukun Islam. Ya, diyakinkan dan dilaksanakan semua. Kemudian jauhi larang-larangan Allah. Artinya, jadilah orang bertakwa. Dijadikan diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu artinya kita memelihara diri kita. Begitu juga anak-anak kita. Diajarin anak kita ngaji. Diajarin solat. Diajarkan berakhlak yang mulia. Bagaimana akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana akhlak terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap orang tuanya, terhadap tetangga, terhadap makhluk sekitarnya. Kita ajar pada anak kita. Jangan sampai ada seorang ibu misalnya kan, pernah itu. Lihat anaknya ngadu-ngadu semut itu diadunya gitu. Orang tuanya ikut ketawa. Itu jangan. Itu kan sudah menganiaya. Iya, menganiaya makhluk hidup semut itu merasa sakit. Sampai ke situ diajarkan anak-anak kita agar terpelihara dari hal-hal yang membawanya kepada neraka. Oke, baik Ustadz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jadi kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Perbisa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Quran. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tahrim ayat 6 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Surat At-Tahrim ayat 6 ini merupakan surah ke-66. Berada di juz 28. Silakan dibuka Al-Qurannya di rumah untuk dapat mengikuti pembacaan Al-Quran kita pada hari ini.
Dan kami harap partisipasi berbisa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Baik, Ustadz, kita masih bahas makna yang lebih mendalam tentang surat At-Tahrim ayat 6, di mana tadi mudah sekali bagi kita sebenarnya untuk tidak menjaga diri. Ya, memelihara. Memelihara untuk menjaga diri sendiri maupun keluarga dari api neraka, di mana kita tinggal menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dipersilakan dilanjutkan, Ustaz. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, gitu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kalau anak-anak dididik kepada yang benar. Ya, benar. Dilarang berbuat yang tidak benar. Apalagi sekarang keluarga sangat berperan. Banyak tantangan dan rintangan melalui HP lah, judi online lah, narkoba lah, pergaulan bebas lah. Ini orang tua harus ku anfusakumnya lebih ketat. Ya. Pelihara diri kita, jangan terpengaruh, beri contoh kepada anak-anak yang baik, teliti anak-anak kita, dijaga secara baik, lebih ketat ya, agar itu namanya kita termasuk orang yang memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Kemudian bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Tentunya manusia yang kafir ya. Kafir. Yang tidak beriman kepada Allah SWT. Orang Islam, orang beriman itu otomatis adalah tempatnya di surga. Dia dah sebab itu menjadi kita yang Islam sebenar-benar Islam, yang wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, yang betul-betul bertakwa kepada Allah SWT, betul-betul beriman. Kemudian alaiha malaikah wilazun syidad. Neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar, yang bengis, tidak pernah ketawa dia, marah terus ya. Yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan. Wa yaf'alu ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja, selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi bukan berarti dia semena-mena, tapi malaikat itu memang ditugaskan menjaga api neraka ya. Oleh sebab itu mengerikan manusia dan batu. Jadi manusia ini manusia yang tidak tunduk, tidak sujud kepada Allah SWT. Dia oleh sebab itu kita terhindarlah daripada neraka ini. Pelihara betullah diri kita dan keluarga kita dari api neraka, agar kita menjadi penduduk surga. Di salah satunya ya, kita harus lebih ketat. Zaman sekarang kita lebih ketat, lebih ekstra hati-hati dalam memelihara diri kita barangkali. Keluarga kita, anak-anak kita, jangan dibebaskan. Apa saja harus seakan-akan diikat gitu ya. Kemana-mana ada tali. Apalagi kita pakai ini dimanfaatkan. Dia kemana-mana pakai ini. Kita monitor. Di mana, sedang apa. Coba video call. Kadang tidak mau dia. Kalau dia tidak mau video call, berarti ada masalah nih. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kita tanya di rumah ya. Kemudian memelihara anak-anak bukan hanya dengan pendidikan saja, dengan makanan. Jika cari makanan yang halal lagi baik ya. Baik cara mendapatkannya, baik maupun cara barang itu sendiri harus halal lagi baik, agar anak-anak kita mudah mengarahkannya kepada yang baik, kepada yang benar, untuk input ilmu pengetahuan, untuk beramal. Karena makanan yang tidak halal itu dia akan berfungsi mengarahkan kepada yang tidak baik. Jadi di samping tidak sehat juga membuat bebal anak-anak. Jadi bisa otaknya kurang cerdas, hatinya kurang terang apabila kita beri anak-anak kita dengan makanan yang kurang ya, minum makanan yang tidak halal. Baik cara mendapatkan yang tidak halal maupun barang itu sendiri tidak halal ya, yang diharapkan oleh Allah SWT. Jadi oleh sebab itu zaman sekarang ini kita harus kolaborasikan antara dakwah lisan bil hal.
Jadi kita menyuruh, tetapi kita juga membuatnya. Oh ya. Kita suruh anak kita juga membuatnya. Oh ya. Kita suruh anak kita ngaji. Gaji. Ya. Jangan sampai kita diprotes. Anak-anak sekarang kan lebih kritis kan. Ya. Bapa, ayah menyuruh kami ngaji, tapi bapa tidak ngaji. Menyuruh kami solat ke masjid, bapa tidur di rumah. Jadi kita harus sinergikan antara lisan dan perilaku. dakwah bil hal. Ini lebih ke situ. Karena anak-anak tu walaupun bagaimana dia akan berpengaruh. Keluarganya pengaruh, lingkungnya pengaruh pada anak-anak. Jadi kalau lingkung sudah baik, insya-Allah semua keluarga kita akan jadi baik. Jadi baik, seperti itu ya Ustaz Itu ya. Nah, bagaimana surat At-Tahrim ayat 6 ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya beramal soleh. Di mana tadi kan memang bahan baku dari api neraka itu adalah manusia dan batu. Tapi manusia di sini adalah manusia yang kafir. Ya. Seperti itu ya. Dan bagaimana kita pentingnya beramal soleh. Dipersilakan Ustaz. Ya. Dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus solih. Dia beriman saja tidak cukup kalau tidak beramal. Jadi iman dan amal itu perlu. Amal soleh, arti takwa, mengikut seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larang Allah. Kalau hanya beriman, percaya saja, itu belum sempurna. Jadi harus diikuti dengan amal. Jadi kalau tidak beriman, kalau sudah beriman tapi tidak beramal, tetap merugi. Ya. Jadi beriman, beramal soleh, saling memberi wasiat, saling menerima kebenaran dengan kesabaran. Kadang kita sebagai orang tua terhadap anak kurang sabar memberi nasihat kebenaran. Selalu marah. Tapi kalau kita menasihati orang lain, bijaksana. Kenapa seperti itu ya Ustaz? Ya, tapi kalau anak kita susah ya. Kadang kita lebih berambisi, anak itu lebih hebat. Kadang anak-anak itu juga manjo dengan gitu kan. Dia oleh sebab itu kalau seperti itu, ya kita boleh mengarahkan umat kepada madrasah, LPQ, PAMI, ya, yang ada bimbingan Islam, remaja Islam di masjid. Jadi banyak cara untuk mendidik anak. Kadang-kadang ada sebagai orang tua tidak mampu mendidik anaknya karena didorong oleh sering emosi ya, ambisinya akan anak itu lebih baik sangat tinggi. Jadi oleh sebab itu ketatlah pada diri kita, kepada anak-anak kita, lebih ketat lagi untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif dan menjauhkan anak kita dari hal-hal yang negatif agar kita betul-betul ku anfusakum wa ahlikum nar. Iya, itu tadi ya Ustaz ya tentang pembahasan makna yang lebih mendalam tentang surat At-Tauhid ayat 6. Dan kami harap partisipasi perbisa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133 di mana baca dari para perbisa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya. Iya, boleh. Telepon pertama kita tadi Ibu Umar dari Sungai Penuh, terima kasih. Dan selanjutnya masih bahas tentang surat At-Tahrim ini di mana kita masuk ke bahasan lagu Ustaz. Oh, lagu. Iya. Di mana ayat ini cukup panjang, 3 baris. Bagaimana cara melagunya? Sebenarnya sih udah berkaitan dengan ini tadi ya Ustaz ya. Iya. Apa namanya tuh? Arti. Iya, berkaitan dengan arti tadi, iya. tafsir. Dipersilakan Ustaz. Ya, ayat ini merupakan perintah. Ku peliharalah. Kemudian baris kedua, malaikat yang kasar lagi tegas. Ini kalau bisa lagunya agak tegas ya. Boleh lagu Bayati, boleh lagu Ras, boleh lagu Hijaz. Yang bisa lagu yang ada pukulan-pukulan gitu. Tapi kalau lagu Nahawan itu lagunya agak apa sedikit ya, agak kocak sedikit. Kalau lagu Sika itu banyak sendunya, sendu ya, antara gembira dan sedih ya. Kemudian kalau lagu Jaharka
kurang pas juga nih. Ya. Dia lagu-lagu yang ada tum-tumnya, ada naik gitu ya. Ada salalim su'udnya. Kalau ras kan ada ras salalim su'ud. Kalau jaz kan hijaz kar, ada hijaz karnya. Kalau nahawan jawab saja yang ada. Kalau sabah, sabah tu tepatnya pada ayat-ayat doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau doa Rabbana atina ni kalau bisa satu nafas. Satu nafas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Gitu. Ya, lebih afdal satu nafas. Tapi kalau di sini perintah. Jadi irama-irama yang tegas. Tapi kalau qari-qari'ah yang sudah profesional, dia akan bisa membawakan seluruh irama tetapi dimodifnya sedikit. Ada gregetannya pada kalimat-kalimat yang apa ya? Yang berbentuk amar, perintah atau berita atau kalimat-kalimat yang menunjukkan ketegasan seperti syidad. Syidad. Wilaun syidad. Kasar lagi tegas. Jadi kalau lagu bayati boleh juga. Lagu bayati itu serius ya. Bisa dibawakan ke mana saja. Bahwa lagu bayati itu kan merupakan pondasi daripada semua lagu. Jadi maka ditetapkan lagu bayati sebagai dasar dari lagu-lagu yang lain karena bayati itu cocok dengan semua kandungan ayat suci Al-Quran. Iya, berarti memang kalau dikasih pilihan ya cocoknya adalah bayati, ras, hijaz. Kurang lebih seperti itu ya Ustaz ya, karena memang ayat ini adalah ayat perintah seperti itu. Kita break sebentar Ustaz, kita sambung kembali nanti. Baik, bisa aja kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Baik Ustadz, yang mau kita bahas selanjutnya adalah di mana tadi artinya wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Posisinya adalah misalnya seperti saya nih Ustadz. Berarti yang harus saya lindungi adalah diri sendiri dan keluarga inti saya. Ayah, ibu, suami, anak seperti itu. Nah, bagaimana contohnya atau dalilnya Ustadz bagaimana untuk seorang pemimpin? Oh iya. Pemimpin entah itu dia RT, RW, camat, gubernur, wali kota, itu apakah ada juga konteksnya dalam surat ini atau bagaimana Ustadz? Dijelaskan, silakan. Baik. Kalau kepala keluarga, ibu keluarga dia mela dirinya dan anak-anaknya. Tapi kalau seorang pemimpin bertambah lagi lingkaran ahlikum. Dia melada diri sendiri, keluarganya, kemudian orang-orang yang dipimpinnya. Karena dia akan bertanggung jawab nanti. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ala ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang kamu pimpin. Jadi seorang RT itu berkepentingan untuk menjaga RT-nya. Jika ada di RT itu hal-hal yang mencurigakan, ya kita basmi. Kalau kita tidak mampu bertangan besi, ya dipanggil orang-orang yang berwenang untuk membersihkan RT kita. Jadi kalau semua RT sudah bertekad baik seperti itu, insya-Allah Indonesia ni akan aman, tenteram. Dari yang kecil dulu ya Ustaz ya, RT, RW, malah dari rumah tangga. Kalau setiap rumah tangga sudah ku anfusakum wa ahlikum nara, maka RT dan seterusnya Indonesianya akan, bahkan dunia akan aman kan? Jadi sebab itu mari kita berjibaku memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Artinya jadikanlah keluarga kita, diri kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ikut seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan.
Baik, Ustaz, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa Amin. dan bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di penghujung acara, Ustaz. Oh, Saya iya. sekali boleh dibacakan kembali pembacaan baik dan benar untuk surat At-Tahrim ayat 6. Dipersilakan, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pada hari ini. Tetap pembacaan surat At-Tahrim ayat 6. Baik, bisa demikianlah program acara Ayo Bagaji pada siang hari ini. Saya Diva Jeffrey dari korban tugas. Mohon daripada Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.